Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia hanyalah semu. Apalagi di setiap waktunya seseorang bisa terus-menerus dibayangi oleh perbuatan salah dan dosa. Baik itu amal maupun dosa yang diperbuat keduanya sama-sama diperlakukan adil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika satu perbuatan baik dikerjakan oleh manusia, maka Allah akan memerintahkan para malaikatnya untuk mencatat kebaikan kita, begitupun sebaliknya. Seperti halnya balasan kebaikan bagi orang yang senantiasa beristighfar. Istighfar merupakan lafal yang memiliki makna permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar menjadi salah satu cara untuk meminta ampunan dan sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Istighfar merupakan amalan yang dapat menghapus dosa-dosa. Walaupun telah meminta ampun kepada Allah, ternyata ada 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya. Siapa saja mereka? 1. Manusia yang melakukan perselingkuhan dan zina. Perselingkuhan kerap kali berujung pada perbuatan zina dan lebih parahnya lagi, hanya karena untuk memenuhi hasrat seksualnya, para pelaku rela menelantarkan anak istrinya dan juga meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang pasangan. Maka tak heran sekalipun lisannya terus-menerus mengucapkan istighfar dan ia tidak meninggalkan perselingkuhan tersebut atau perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istighfarnya hanya terucap di lidahnya saja. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berzina, maka imannya itu keluar dari dirinya seakan-akan di atas kepalanya terdapat gumpalan awan. Namun, jika dia terlepas dari perbuatan zina, maka imannya itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. 2. Seseorang yang memakan harta haram. Banyaknya pelaku zina lebih bejat dari seorang yang suka memakan harta milik orang lain. Seseorang yang mendapatkan harta dari cara yang haram, kemudian digunakan untuk membeli makanan hingga masuk ke tubuhnya dan bercampur dengan darah, yang mana tubuh tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar saja kalimat istighfar yang diucapkan dari lisan orang-orang yang suka memakan harta haram akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan telah dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustafa bahwa Rasulullah SAW beliau pernah menasihati Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, barang siapa yang senang membaca Al-Quran, namun ia tidak menghalalkan apa yang dihalalkan, dan ia tidak mengharamkan apa yang diharamkan, maka bagi orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan manusia yang melemparkan Al-Quran atau membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Orang-orang yang fakir namun sombong. Secara umum, agama Islam memang sangat melarang berperilaku sombong seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena keangkuhan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Oleh karena itu, kesombongan itu ada pada seorang fakir miskin. Entah itu sombong dalam hal harta ataupun ilmu, maka itu bisa lebih buruk dari kesombongan orang yang kaya. Bahkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa orang yang seperti itu bukan hanya ditolak istighfarnya, namun mereka juga tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bahwa ada 3 golongan orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti, yaitu seseorang yang sudah tua lalu ia berzina, orang yang miskin namun sombong, dan pemimpin yang suka menyebarkan kebohongan. 4. Pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Berdasarkan hadis pada poin sebelumnya, menunjukkan bahwa Allah akan menolak istighfarnya orang miskin yang sombong. Ternyata Allah juga mengabaikan istighfarnya para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Karena ketika seseorang pemimpin berdusta, maka sama saja dengan membuat rakyatnya sengsara. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa tidak seorang pun yang sangat diperhatikan gerak-geriknya oleh Allah di dunia ini terkecuali pemimpin yang sudah mati, namun ia masih memberi kesengsaraan kepada rakyatnya, dan sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. 5. Wanita yang tidak mengenakan pakaian syar'i. Para ulama telah menyepakati bahwa menutup aurat merupakan tolak ukur keimanan seorang muslim.
Dan hal tersebut pun disandarkan pada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Janganlah sekali-kali engkau memperlihatkan pahamu dan janganlah kalian melihat paha orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Namun, mirisnya menutup aurat kerap kali dinafikan oleh generasi muslim, padahal Rasulullah SAW sangatlah mengkhawatirkan fenomena mengumbar aurat ini. Dikarenakan hal ini menjadi salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah semakin dekat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa tanda akhir zaman itu ada 4, yakni Allah akan mengangkat keberkahan dari bumi, mengangkat kasih sayang dari hati manusia, mengangkat keadilan dari para pemimpin, mengangkat rasa malu pada para wanita. Demikianlah 5 golongan orang yang ditolak istighfarnya. Penolakan yang dilakukan oleh Allah bukan semata-mata bahwa orang yang telah berbuat dosa tidak dibukakan pintu ampunan oleh Allah, tapi kalimat istighfar tidak pantas disandingkan dengan maksiat yang terus berjalan. Maka dari itu, hendaklah kita untuk senantiasa dekat kepada Allah dan menjauhi serta meninggalkan hal-hal yang akan berujung pada dosa dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian Muslimpedia kali ini. Saksikan Muslimpedia lainnya hanya di Damai Indonesiaku TV One. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.